Dalam ilmu tasawuf ada yang disebut dengan makomat wal ahwal. Nah, makomat itu adalah makom-makom, di mana makom-makom itu artinya sifat-sifat yang terpuji seperti juhud, sobar, syukur, ridho, ikhlas. Itu bukan hanya diseminarkan semata, tapi makna makom iqamah dalam risalah Al-Qusairiyahnya harus ditegakkan di dalam kolbu menjadi sifat yang mendarah daging dan bersifat permanen, namanya makom sobar. Jadi kalau sobarnya hanya di kelas, sobarnya hanya di pengajian, tapi di rumah nggak sobar, itu sobarnya belum jadi makom. Jadi stok sabarnya kurang. Jadi nilai kesabarannya berkurang. Tapi kalau sudah jadi makom, maka sifat sobar, sifat syukur, sifat ikhlasnya itu bersifat permanen di dalam kolbunya. Di setiap situasi dan kondisi tidak pernah berkurang. Itu yang disebut dengan makom. Maka para ulama sufi fokus bagaimana menempa jiwanya dengan riyadhah dan mujahadah. Mujahadah tadi menundukkan nafsu supaya naik dari nafsu ammarah menjadi nafsu lawamah. Nah, nafsu lawamah itu mulai ada kesadaran di dalam hati. Kalau salah, dia bertobat. Itu namanya lawamah. Dia mengakui kesalahannya. Naik lagi dari nafsu lawamah namanya mulhimmah. Itu nafsunya sudah menginspirasi kebaikan dan kebaikan. Kemudian yang keempat namanya nafsu mutmainnah. Nafsu yang tenang jiwanya. Ya, jadi orang yang nafsu mutmainnah itu tenang. Di atasnya nafsu radiyah. Di atasnya lagi mardiyah yang diridhoi Allah. Yang terakhir nafsu manusia namanya nafsu kamilah yang sempurna. Nah, dua hal ini yang harus dilakukan oleh kita. Satu riyadhah, konsentrasi ke dalam kolbu, di mana kolbu kita penuhi dengan sifat-sifat yang terpuji. Ya, dari sobarnya, syukurnya, zuhudnya, kemudian ikhlasnya, ridhonya, tafwid, berserah dirinya, itu semua harus jadi makom di dalam kolbu kita. Lalu nafsu kita, lakukan usaha panjang, namanya mujahadatun nafs, untuk menundukkan nafsu-nafsu keduniaan. Bukan diberantas, bukan diputuskan nafsu-nafsu keduniaan itu. Cukup mujahadah, cukup ditundukkan. Sehingga kolbu menjadi rajanya, nafsu menjadi tawanannya. Itulah sabda Nabi, alamatus sa'adah, tanda orang yang bahagia. Sebaliknya alamatus syaqawah, tanda orang yang celaka adalah ketika nafsu duniawinya menjadi raja, lalu kolbu yang menyuarakan kebenaran justru dibungkam menjadi tawanannya. Maka celakalah manusia.